Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali di Reading Bible Time. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Tawarik 9-10. Kini saatnya kita teduhkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan dan pengurapan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan, berkat-Mu, anugerah-Mu hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau buka pikiran dan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman daripada-Mu, agar kami mengerti segala kebenaran yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kiranya juga Kau berikan kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk dapat mengerti setiap maksud dan makna daripada firman yang kami baca pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Kau jauhkanlah segala gangguan-gangguan yang dapat mengganggu fokus dan konsentrasi kami dalam membaca firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Doa kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan Kak Kezia. Terima kasih Kak Esta. Shalom semuanya, mari kita baca bersama 2 Tawarik 9-10. 2 Tawarik 9, kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas, dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo, tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia menundukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba pada Raja Salomo itu. Lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Penghasilan Salomo dan kekayaannya. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang. Juga semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 shikal emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 300 shikal emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas murni. Tahta itu 6 tingkatnya dan tumpuan kakinya dari emas yang dipautkan pada tahta itu, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa, sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi suatu kerajaan.
Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo. Sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang-orang Huram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mempunyai juga 4.000 kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda yang ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Dan ia memerintah atas semua raja mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari segala negeri. Salomo mati. Selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuatan Ahia orang Silo itu, dan dalam penglihatan-penglihatan Ido pelihat itu tentang Yerobeam bin Nebat? Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Tawarik 10. Pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Shikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Shikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulnya pada kami, supaya kami menjadi hambamu." Tetapi ia menjawab mereka, "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku, maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.' Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku lusa." Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu."
masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Puji Tuhan, berikut pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Di sini kita boleh baca bersama betapa di 2 Tawarik 9 itu terkait riwayat Salomo, dilanjutkan 2 Tawarik 10 itu terkait Israel yang terpecah dua. Nah, di sini mungkin aku akan bahas terkait 2 Tawarik 9, di mana di sini aku benar-benar melihat bagaimana ternyata Salomo juga boleh menjadi kesaksian yang baik bagi bangsa-bangsa lain melalui hikmat dan cara dia memerintah. Karena kalau kita boleh lihat secara khusus di perikop pertama, dengan keadaan Ratu Negeri Syeba itu sungguh kagum gitu ya ketika ia mengunjungi Salomo, sehingga eee, ratu pun juga memuji nggak hanya hikmat Salomo, juga memuji kebesaran Salomo, bahkan dalam keadaan ketika itu Salomo menata kerajaan Israel saat itu. Nggak hanya itu, ia juga ternyata Ratu Negeri Syeba memberi pujian dan penghormatan bagi Tuhan yang menjadi sumber hikmat dan kekayaan bagi Salomo. Jadi di sini kita boleh melihat bahwa Salomo itu menjadi kitab terbuka gitu pada masa itu, mewartakan keagungan Tuhan pada segala bangsa. Di sini aku melihat bahwa nggak hanya Salomo yang saat itu dituntut seperti itu, kita pun juga harus menjadi saksi bagi orang lain melalui cara hidup kita. Jangan kita menjadi sandungan, tapi kita mau menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Dan pada saat ini mungkin bagi Salomo yang telah memberikan hikmat pada Salomo dan juga kekayaan yang daripada Tuhan. Buat kita sendiri, mari kita introspeksi diri supaya kita senantiasa juga ketika apapun yang kita kerjakan, boleh dilihat orang dan biarlah orang melihat Tuhan dalam kegiatan kita itu. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita sama-sama akan membaca untuk ayat emas yang diambil dari 2 Tawarik 9 ayatnya yang ke-8. Yang berbunyi demikian, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya, dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Biarlah kita juga boleh menjadi kitab terbuka, sehingga orang boleh melihat keadilan dan kebenaran yang daripada Tuhan melalui kehidupan kita, dan kita juga dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan sehingga kami boleh membaca firman-Mu. Tuhan ajar kami lagi Tuhan untuk kami menjadi saksi, kami menjadi kitab terbuka. Ketika orang melihat kami, mereka melihat keagungan Tuhan, di mana Tuhan apa yang kami buat boleh berhasil dengan tuntunan Tuhan. Ya Tuhan yang pimpin supaya kiranya Tuhan semakin banyak orang percaya kepadamu, terutama bangsa-bangsa yang mungkin sebelumnya tidak mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Tuhan memberkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan lagi pembacaan kita pada tanggal 4 September 2025. Dilanjutkan dari 2 Tawarik 11 dan seterusnya. Kita juga memberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih untuk bergabung, mengajak rekan-rekannya bergabung di dalam Reading Bible Time yang akan dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 20.00 WIB atau 21.00 WITA. Dan juga kita mengajak Bapak, Ibu untuk boleh masuk ke YouTube atas nama GBI Dwelling, juga untuk Instagram GBI_Dwelling ataupun Dwelling_Youth. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.